anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu akhul muslim. Muslim yang satu merupakan saudara bagi muslim yang lain. Persaudaraan antar muslim itu tidak dibatasi oleh organisasi, oleh guru, oleh syekhnya, tidak. Oleh kelompok, tidak. Yang penting muslim itu berarti saudara. Masih diakui sebagai seorang muslim. Islamnya tidak batal. Batal itu karena akidahnya yang sesat atau karena syirik misalkan. Nah, asal dia masih muslim, meskipun kelompoknya beda, gurunya beda, organisasinya beda, ya, itu masih saudara. Al muslim ahul muslim. Nah, kalau seperti itu, kalau masih sama-sama muslim, ada hak dan kewajiban, ada hubungan. Seperti apa? La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh mendoliminya. Wa la yuslimuhu, tidak boleh menyerahkannya. Dolim kepada sesama muslim. Dolim itu kepada siapapun tidak boleh, okay? Pada siapapun, pada orang kafir pun tidak boleh dolim. Pada binatang tidak boleh. Kepada sesama muslim lebih tidak boleh lagi. La yadlimuhu wa la yuslimuhu, tidak boleh menyerahkannya. Menyerahkan kepada musuh, maksudnya rumahnya kiai itu di mana? Awas loh kalau nggak ngasih tahu misalnya. Padahal itu orang mau nyelakakan Pak Kiai. Oh itu rumahnya di sana. Detil sekali ngasih alamatnya. Biar ditangkap mati misalnya. Nah itu berarti menyerahkan sesama muslim kepada musuh, ya. Itu contoh. Atau misalnya ada orang muslim, ya, baik-baik dicelakai atau ditangkap atau diapakan, kemudian kita ridho saja gitu, ya, atau bahkan mendukung, biarin gitu. Nah itu mirip dengan telah menyerahkan mereka kepada musuh. Ya bagaimanapun juga kan muslim, kita butuh saudara banyak, sama-sama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatifillah sanallahu wa yakum ajmain. Nah dilanjutkan hadis ini, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang menyelesaikan hajat orang lain, sedang membantu orang lain menyelesaikan hajatnya, maka Allah akan membantu menyelesaikan hajat orang tersebut. Saya punya hajat, teman saya punya hajat, saya luangkan waktu saya demi membantu teman saya meskipun saya sendiri sedang ada urusan. Nah, ketika saya membantu teman saya, Allah akan membantu saya menyelesaikan hajat saya. Nah ini yang bantu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira lebih bagus apa tidak? Lebih bagus insyaallah. Hasilnya lebih barokah karena Allah ikut terlibat, ya, untuk menyelesaikan urusan-urusan kita. Sehingga senang menolong orang lain itu tidak pernah ada ruginya, ya, tidak pernah ada ruginya. Yang penting diniati ibadah itu, ya, diniati demi menjalankan syariat Islam, ya, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan karena unsur-unsur dunia, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu beban saudaranya, maka Allah akan melepaskan satu beban dia di antara beban-beban yang akan dihadapi di hari kiamat. Setelah kita mati, kita akan ketemu alam barzah. Itu masalah, ya.
nanti kiamat kita akan ketemu alam akhirat, itu juga banyak masalah. Kita akan ada di mahsyar, tempat yang sangat asing, tidak ada rambu-rambu, ya tidak ada jalan, tidak ada sungai, tidak ada tempat berteduh, bangunan atau pohon. Kemudian bagaimana kalau terjadi kegelapan, adzulmu dzulumat, betapa bingungnya. Banyak sekali masalah, kita akan menghadapi persidangan. Nah, masalah-masalah itu akan terkurangi. Misalnya kita akan menghadapi 100 masalah nanti di hari akhirat misalnya, ya. Ternyata kita sering membantu teman-teman kita menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah. Maka setiap kasus itu akan dibayar dengan dihilangkannya satu kasus kita di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup aib saudara muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Ya. Menutup aib orang lain, ya, Allah akan tutup aib kita. Aib kita tentu sangat banyak, tetapi karena kita pandai menjaga kehormatan orang lain, insya Allah kita juga akan dijaga, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah tidak tahu, ya. Allah tahu, Allah tetap tahu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mempermalukan kita, ya. Dulu kamu begini kan, dulu kamu begini kan, itu tidak akan mempermalukan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini namanya as-sitr, penutup. Kata Imam Ibn Athaillah itu as-sitru sitran, ya. Sitr itu ada dua, ya. As-sitru fil ma'siyah was-sitru anil ma'siyah. Sitr dalam kemaksiatan dan sitr dari kemaksiatan, ya, arti dalam dan dari beda, ya. Sitr dalam kemaksiatan dan sitr dari kemaksiatan. Sitr dalam kemaksiatan itu maksudnya orang minta ketika maksiat jangan diketahui orang lain, kayak gitu. Ya Allah, aku begini, saya habis begini, ya Allah jangan sampai ketahuan orang, kayak gitu. Itu sitr fil maksiyah. Ini berarti yang melakukan siapa? Ahlu maksiat biasanya, orang-orang yang masih lemah imannya, sering jatuh pada kemaksiatan, tapi tidak ingin diketahui oleh orang. Dia mohon pada Allah, ya Allah jangan sampai ini ketahuan orang lain. Kalau ketahuan, waduh hancur saya. Nah, yang kedua adalah sitr anil maksiyah. Sitr anil maksiyah itu maksudnya adalah memohon kepada Allah agar tidak jatuh kepada kemaksiatan. Bukan setelah jatuh minta ditutup aibnya, tapi dari awal minta kepada Allah agar ditutup dirinya dari kemaksiatan, tidak masuk dalam kemaksiatan. Karena baginya bukan masalah orang lihat apa tidak, tapi masalahnya adalah ketika Allah melihat dia dalam kemaksiatan, dan Allah tidak bisa ditipu, itu kan, mau kemanapun tetap Allah lihat. Sehingga yang diminta adalah jangan sampai masuk kepada kemaksiatan. Nah, itu sitr anil maksiyah. Nah, kalau sudah kadung terjadi, ya namanya orang tetap ada kesalahannya, ada aibnya, ya. Insya Allah dengan kebiasaan kita menutup aib orang lain, aib kita pun tidak akan dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.